Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizal Ilham dari kelas 6 PAIA 7. Pada kali ini saya mendapatkan tugas tentang telah kurikulum, terutama di kelas 12 Akidah Akhlak semester ganjil dan semester genap. Langsung saja ke materi intinya. Pada kali ini analisis saya tentang kompetensi dasar menurut KMA nomor 165 tahun 2014 dan juga dengan perbandingan kompetensi dasar di buku paket Kementerian Agama tahun 2016. Analisis saya yang pertama adalah dari kompetensi dasar menurut KMA nomor 165 tahun 2014, kompetensi inti 3 ilmu pengetahuan, yaitu KD pertama tentang memahami makna 7 Asmaul Husna, Al-Ghafar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Kemudian dari KD 1 kompetensi inti menurut buku paket Kemenak tahun 2016, yakni memahami makna 7 Asmaul Husna, Al-Ghafar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Ini adalah sama antara KMA nomor 165 dengan buku paket Kemenak 2016. KD-nya sama pada KI 3. Nah, karena ini serupa dan tidak ada perbedaan sedikit pun, menurut kami pun sudah sesuai, yaitu dengan kata kerja operasionalnya memahami kurang lebihnya sama, yaitu menurut teori dari taksonomi Bloom, yakni pada C2 yaitu memahami. Dengan memahami, menafsirkan dan menerjemahkan dan lain-lain, ini pun ada kaitannya dengan kelas 10 di semester genap yang membahas tentang 10 nama Asmaul Husna. Ini adalah kurang lebihnya sama tentang Asmaul Husna, namun lebih didalamkan lagi materinya dan lebih luas. Dengan selain 10 Asmaul Husna yang ketika itu sudah dipelajari pada semester genap kelas 10, namun pada kali ini berbeda. Kali ini hanya memahami saja, bukan menganalisis seperti kelas 10 semester genap. Kami setuju dengan penggunaan KKO, kata kerja operasionalnya, dengan mampu memahami, sehingga mampu memahami dengan bahasa sendiri dan teori taksonomi Bloom. Jadi ini ada kaitannya tentang KD pertama ini, yaitu di kelas 10 semester genap tentang menganalisis Asmaul Husna, dari 10 Asmaul Husna, dan ini adalah terusannya, yaitu tentang memahami Asmaul Husna, 7 Asmaul Husna yang selain dijelaskan di kelas 10 kemarin. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya itu kompetensi dasar di KI 3 dari KMA KD 2, yaitu memahami pengertian dan pentingnya amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah. Memahami pengertian dan pentingnya amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah. Kemudian di kompetensi dasar KI 3 pada buku paket 2016 Kemenak, memahami pengertian dan pentingnya amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah. Jadi analisis kami ialah bahwa KD 2 dari KI 3 ilmu pengetahuan di KMA nomor 165 tahun 2014 dengan buku paket Kemenak tahun 2016 ini adalah sama, tiada perbedaan satu kata pun. Menurut kami sudah sesuai dengan memahami, kurang lebihnya sama, yaitu dari teori taksonomi Bloom, yakni pada C2 tentang memahami. Dengan memahami, menafsirkan dan menerjemahkan terkait penggunaan KKO-nya dengan mampu memahami dari teori taksonomi Bloom, karena setelah peserta didik mampu memahami materi tersebut. Ini sudah diberikan sebelumnya di kelas 10 semester ganjil KD 4 KI 3, yakni pada akhlak terpuji, serta di kelas
11 semester ganjil tentang akhlak bertamu, berhias dan lain-lain. Di KD 4 di KI 3 ini adalah salah satu pemahaman tambahan yang dibahas di materi sebelumnya. Jadi memahami pengertian dan pentingnya amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah ini antara kompetensi KMA dan buku paket 2016 KMA 165 nomor 165 2014 dengan buku paket 2016 dari Kemenak ini adalah sama, tiada kata yang berbeda. Dan kami setuju untuk penggunaan KKO memahami, karena dengan memahami nanti peserta didik menurut taksonomi Bloom di ranah kognitif C2 nanti si peserta didik mampu menafsirkan dan mengartikan dengan bahasanya itu sendiri. Dan kemudian ini ada kaitannya dengan kelas 10 semester ganjil di KD 4 kompetensi inti 3, kemudian kelas 11 di kelas 10 ganjil ini tentang akhlak terpuji, sama dengan keterkaitan dengan pentingnya amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah. Kemudian di kelas 11 semester ganjil tentang akhlak bertamu, berhias dan di KD ini salah satunya pemahaman adalah pendalaman. Jadi di KD kelas 10 dan kelas 11 semester ganjil ini ada kaitannya semua. Jadi kelas 10 dan kelas 11 ganjil ini turunan, yang kelas 10 adalah akhlak terpuji, kemudian yang kedua adalah kelas 11 semester ganjil adalah akhlak bertamu, dan ini adalah pengertian amal soleh tentang pengembangan diri sendiri, tentang pembahasan masalah tentang akhlak perilaku. Dan ini adalah salah satu materi pendalamannya, materi selanjutnya di kelas 12 semester ganjil. Kemudian kompetensi dasar KMA nomor 135 di KD 3, kemudian kompetensi dasar di buku paket 2014 Kemenak di KD 3 juga, di KI 3 kompetensi inti 3 tentang pengetahuan antara KMA yaitu memahami pengertian nifak dan keras hati atau pemarah. Kemudian di kompetensi dasar di buku paket juga memahami pengertian nifak dan keras hati ataupun pemarah. Jadi analisis kami ialah bahwa KD 3 dari KI 3 pengetahuan antara KMA nomor 165 2014 dan juga buku paket Kemenak 2016 ini adalah dengan saya katakan sama, karena dari KKO-nya pun juga sama, memahami. Di taksonomi Bloom ini termasuk ranah kognitif C2, yaitu memahami. Dengan memahami, menafsirkan, menerjemahkan dengan bahasanya itu sendiri. Ada kaitannya di kelas 10 di semester ganjil pada KD 5, KI 3 tentang akhlak tercela, kelas 10 semester genap KD 4, KI 3 tentang licik, tamak, zalim dan lain-lain. Ini adalah kurang lebihnya membahas tentang perilaku buruk yang menuju penghindaran. Jadi supaya mengerti apa itu perilaku buruk dan dia akan menghindarinya dan melakukan perilaku yang baik. Sedangkan KDI ini adalah materi lanjutan dari kelas 10 dan dari kelas 10 terkait penggunaan KKO, kata kerja operasional, dan mampu memahami dari taksonomi Bloom setuju, karena ini merupakan sebuah hal yang satu pembahasan pendalaman materi umum, berbeda istilah dan pendalaman sehingga materi merupakan bentuk untuk bisa dipahami. Jadi memahami pengertian nifak dan keras hati ataupun pemarah ini menurut kami juga setuju, KKO-nya juga setuju dengan memahami, karena ini adalah pembahasan dengan kata baru, pendalaman dari materi sebelumnya tentang akhlak tercela di kelas 10 semester ganjil. Dan kemudian di kompetensi dasar menurut KMA nomor KD 4 dan KD di buku paket Kemenak tahun 2016, yaitu di KMA 2014 memahami ada bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian di kompetensi KD buku paket Kemenak tahun 2016 mengetahui
ada bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih tua dan lebih muda. Ya, ini adalah antara memahami dan mengetahui. Menurut kami lebih cocok memahami, karena menurut taksonomi Bloom di ranah kognitif mengetahui ini termasuk ranah C1, yaitu ranah dalam mengingat. Sedangkan memahami ini adalah dia sudah memahami dan menafsirkan dengan bahasanya itu sendiri. Ini ada kaitannya dengan kelas 10 di semester ganjil pada KD 3, KI 3 tentang akhlak terpuji, serta KD 7, KI 3 yang membahas tentang adab terhadap orang tua. Ini adalah kurang lebihnya membahas tentang adab perilaku, serta KD 3, KI 3 yang membahas tentang adab bertamu, menerima tamu, dan lain-lain di semester kelas 11. Sedangkan KD ini adalah materi lanjutan untuk pendalaman materinya. Terkait dengan penggunaan KKO, setuju, karena ini merupakan sebuah hal yang satu tema namun berbeda istilah dan pendalaman, sehingga memahami merupakan bentuk peserta didik agar mampu memahami lanjutan dari materi adab. Jadi menurut kami lebih setuju dengan memahami daripada mengetahui, karena memahami adalah lebih ke pemahaman, sedangkan kalau mengetahui adalah lebih ke, menurut taksonomi Bloom, adalah C1, yaitu tentang pengetahuannya di sebelumnya. Jadi memahami dan mengetahui kita lebih setuju memahami. Karena apa? Karena dia akan bisa mengerti dengan bahasanya itu sendiri. Kalau mengetahui ini mungkin lebih ke pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan ada bergaul ini ada kaitannya di kelas 10, kemudian kelas 11, ya kelas 10 di semester ganjil di KD 3 tentang akhlak terpuji, kemudian KD 7 tentang adab orang tua. Ini di kelas 11 semester ganjil, jadi ada kaitannya, sehingga penurunan tentang materi tentang adab ini untuk memahami juga menurut saya setuju sekali ya. Dan misalkan untuk menganalisis juga bisa, namun setelah itu ada, kalau menganalisis menurut saya itu dia harus mampu mengetahui pemahamannya dulu, sehingga dia bisa menganalisis, bisa menghubungkan dan mengaitkan antara satu dengan yang lain. Kemudian kompetisi dasar KMA nomor 135 tahun 2014, yaitu di KD 5, KI 3 di KMA, menganalisis kisah keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Kemudian di kompetensi dasar di buku paket Kemenak tahun 2016, menganalisis kisah keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Jadi analisis kami ialah bahwa KD 5 dari KI 3 pengetahuan antara KMA nomor 165 tahun 2014 dengan buku guru paket Kemenak tahun 2016, keduanya sudah serupa dan sama, ada perbedaan sedikit pun. Menurut kami sudah sesuai menurut teori Piaget bahwa peserta sudah dikatakan mampu ini tahap operasional formal pada usia 12 sampai 18 tahun. Jadi pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Menganalisis kurang lebihnya sama, yaitu menurut teori taksonomi Bloom, yakni pada C4 menganalisis dengan mengenali kesalahan, memberikan fakta dan dianalisa. Dengan menganalisis C4 ini diharapkan peserta peserta didik mampu menyeleksi dan memilih hikmah kisah yang diambil dari dalam materi tersebut. Jadi antara KMA dengan buku paket ini adalah sama, menganalisis kisah keteladanan Al-Ghazali dan masalah. Dan untuk itu mengapa menganalisis? Kami setuju dengan menganalisis karena dengan keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina, peserta didik akan mampu mengambil hikmahnya dan mengaitkan di masa kehidupan sehari-hari, apa kisah-kisahnya, kisah baiknya, perilakunya dan lain sebagainya, sehingga dia harus menganalisa hal-hal baik apa yang harus diterapkan di kehidupannya sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku di masyarakatnya.
Kemudian kita menuju ke kompetensi dasar KMA dan kompetensi dasar buku paket 2016 KMA 2014 masalah apa ya, pada KI 4 keterampilan atau psikomotor. Di KMA tahun 2016 dari KMA tahun 2014 nomor 165 ini dikatakan melafalkan pada KD1 kompetensi inti 4 kompetensi inti psikomotorik, melafalkan makna 7 Asmaul Husna, Al-Ghafar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Memahami makna 7 Asmaul Husna, Al-Ghafar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Ini menurut kami adalah setuju dengan yang melafalkan. Antara keduanya ini berbeda. Menurut kami pun berkaitan dengan KD. Ini adalah berkaitan dengan KD 1 di KI 3 yang hanya saja penggunaan KKO-nya yang berbeda. Menurut Bloom merupakan ranah psikomotor ataupun P1. Taksonomi Bloom di psikomotor P1 yaitu meniru. Maksudnya adalah kepekaan terhadap perasaan yang mana di situ termasuk adalah melafalkan. Jadi melafalkan makna 7 Asmaul Husna yaitu Al-Ghafar, Ar-Razzaq dengan memahami, kami lebih setuju dengan melafalkan. Jadi 7 Asmaul Husna ini dilafalkan dengan dilafalkan itu. Kemudian kompetensi dasar KMA nomor 165 tahun 2014 di KD 2 di KI 4 dengan kompetensi dasar di buku paket Kemenak tahun 2016. DKMA menyatakan di KD 2 di KI 4 keterampilan menyajikan pengertian dan pentingnya amal soleh, toleransi, musyawarah, dan ukhuwah. Kemudian di buku paket memahami pengertian dan pentingnya amal soleh, toleransi, musyawarah, dan ukhuwah. Jadi analisis saya antara KMA dengan buku paket, keduanya ada perbedaan, ya, yakni pada memahami, di buku paket adalah memahami, kemudian di KMA adalah menyajikan. Kami lebih setuju dengan menyajikan karena memahami ini lebih menuju pada ranah kognitif, dan sedangkan menyajikan ini sudah termasuk ranah psikomotor menurut taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah ranah psikomotor, ya betul. Di P5 yaitu naturalisasi, maksudnya adalah menghasilkan karya cipta sehingga melakukan sesuatu dengan karya tinggi. Bisa dikatakan menyajikan ini menurut kami adalah psikomotor 5, yang mana peserta didik ini bisa menyajikan, bisa menampilkan ataupun bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Kemudian di KD 3 kompetensi inti 4 keterampilan tentang memapar di KMA 2014 nomor 165, yakni memaparkan pengertian nifak dan keras hati ataupun pemarah. Kompetensi dasar dari buku paket Kemenak tahun 2016 adalah memaparkan pengertian nifak dan keras hati ataupun pemarah. Jadi analisis saya ialah bahwa KD 3 dari KI 4 pengetahuan antara di KMA nomor 165 tahun 2014 dan juga buku Kemenak tahun 2016, keduanya sudah serupa dan sama, tiada perbedaan sedikit pun. Menurut kami pun sudah sesuai, yang mana pasti berkaitan dengan KD 2 di KI 3, hanya saja penggunaan KKO-nya yang berbeda. Menurut Bloom merupakan ranah psikomotor ataupun P5, yaitu naturalisasi, maksudnya adalah menghasilkan karya cipta juga. Jadi memaparkan ini menurut kami di taksonomi Bloom adalah di ranah psikomotor termasuk yang kelima, P5, yakni naturalisasi. Jadi memaparkan ini
siswa diharapkan mampu untuk dapat mempresentasikan gitu. Kemudian di kompetensi dasar menurut KMA tahun KMA nomor 165 tahun 2014 di KD 4 di KI 4, yakni mensimulasikan ada bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Kemudian kompetensi dasar di buku paket Kemenak tahun 2016 adalah mempraktekkan ada bergaul yang dengan orang yang sebaya, yaitu lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Jadi analisis saya ialah bahwa KD 4 di KI 4 tentang keterampilan antara di KMA nomor 165 tahun 2014 dengan buku guru atau Kemenak tahun 2016, keduanya berbeda. Yang terletak pada KKO, kata kerja operasionalnya, yaitu mensimulasikan dan mempraktikkan. Di KMA itu mensimulasikan, namun yang dipakai adalah mempraktikkan. Ini maksudnya dari saya adalah kurang lebihnya sama, namun kami setuju dengan KKO mensimulasikan. Semakin menurut kami lebih setuju mensimulasikan karena lebih bisa menggunakan teknik belajar tersebut atau dengan metode simulasi. Sedangkan praktek cakupannya lebih luas, tidak ada poin untuk mempermudah metode guru. Berbeda dengan praktek metode demonstrasi yang mencakup juga luas, simulasi lebih memiliki titik berat pada praktek siswa peserta didik dalam simulasi, yang mana pasti berkaitan dengan KD 5. Dan ini menurut kami adalah ranah psikomotor P2, yaitu manipulasi. Maksudnya adalah menyiapkan diri secara fisik, yang mana disitu termasuk adalah mensimulasikan. Jadi kita lebih setuju dengan mensimulasikan karena peserta didik yang lebih aktif dalam simulasi tersebut. Dan juga ada metode simulasi supaya mempermudah juga dalam penggunaan metode seorang guru. Jadi kesimpulan analisis kami, analisis tentang di atas bahwasanya dari kelas 12 semester ganjil antara KMA nomor 165 tahun 2014 dan buku paket Kemenak tahun 2015 menurut kami sudah sistematis dan sesuai urut materinya. Hanya saja ada satu yang berbeda pada KKO, kata kerja operasional. Ada beberapa yang berbeda di KKO nya. Misalkan di KD 4 dan KI 4 dari KMA mensimulasikan, dan dari buku paket guru Kemenak tahun 2015 mempraktekkan. Sebenarnya maksudnya ya sama, yakni siswa supaya turut aktif dalam pembelajaran. Dalam materi ini dengan apa yang sudah dipahami dari KI 3, pengetahuannya untuk mengasah dan semakin memantapkan materi. Menurut kami lebih setuju mensimulasikan karena bisa lebih menggunakan teknik belajar atau metode simulasi. Menurut Tasoni Bloom, yakni ranah kognitifnya C2, memahami saja pada kali ini adalah kognitifnya termat C2, memahami. Jadi menurut Tasoni Bloom yang kami rangkum. Sedangkan pada ranah psikomotor termuat P1 meniru, P2 manipulasi, P5 naturalisasi, namun yang dominan yaitu P5 yang menekankan pada hasil yang diperoleh pasca didik. Dan menurut John Piaget, menurut usia jenjang MA memang sudah memasuki pada tahapan operasional formal, terutama menganalisa pada umur 12-18 tahun. Namun hal ini juga jangan lupa disesuaikan dengan materi yang dan jangan melulu tentang analisis semua, bisa membuat peserta didik akan berpikir keras serta menganggap semua itu sulit. Apakah materi tersebut masih baru ataupun sudah pernah dibahas pada mapel atau jenjang tingkatan sekolah sebelumnya? Itu menurut kami. Keterkaitan atau kesinambungan antara materi sebelumnya dengan yang sekarang cukup bagus dan ada kaitannya materinya kesinambungan, terutama kelas 10 juga dengan KD 1 dan KD 2 pada KI 3, dan juga saling melengkapi. Yang KD 1 memahami, sedangkan KD 2 adalah menganalisis, serta banyak pendalaman dari kelas semester ganjil kelas 12 dan genap. Oke, kita lanjutkan di
kelas 12 semester genap. Antara kompetensi dasar menurut KMA nomor 165 tahun 2014, kemudian KD di buku paket Kemenak tahun 2016. Analisis kami di KD 1 kompetensi inti pengetahuan 3 menjelaskan pengertian dan di KMA menjelaskan pengertian dan pentingnya perilaku semangat berkompetisi dalam kurung fastabiqul khairat, optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif. Dan di buku paket juga menjelaskan pengertian dan pentingnya perilaku semangat berkompetisi, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif. Jadi analisis kami ialah bahwa di KD 1 dari KI 3 antara KMA dengan buku paket kurang lebihnya sama, tidak ada kata yang berbeda sama sekali. Menjelaskan kurang lebihnya sama itu menurut teori taksonomi Bloom, yakni pada ranah C2 ataupun memahami. Dia memahami, menafsirkan, menerjemahkan, menjelaskan, dan lain-lain. Terkait penggunaan KKO, kata kerja operasional dengan mampu menjelaskan C2 dari teori Bloom, karena setelah peserta didik mampu menjelaskan materi yang sudah diberikan sebelumnya di kelas 10 semester ganjil di KD 4 KE 3, yakni pada akhlak terpuji, serta di kelas 12-11 semester ganjil tentang akhlak bertamu, berhias, dan lain-lain, dan juga kaitannya pada kelas 12 semester ganjil pada KD 2 dan pada KD 2 KE 3 tentang pentingnya amal soleh, uwah, dan lain-lain. Di KD ini adalah salah satu pemahaman tambahan yang dibahas dari materi sebelumnya tersebut, ataupun salah satu contoh perilaku kebaikan dan positif bagi diri sendiri dan bahkan orang lain. Jadi menjelaskan tentang perilaku semangat berkompetensi, dinamis, kreatif, dan fastabiqul khairat ini adalah ada kaitannya dengan kelas 10 tentang akhlak terpuji, kemudian ada kaitannya dengan kelas 11 semester ganjil dengan akhlak berhias dan lain sebagainya, kemudian ada kaitannya di kelas 12 semester ganjil di KD 2 KE 3. Ini ada kaitannya, ya, ini sama-sama dalam melakukan kebaikan, dan di sini dijelaskan ataupun dibahas tentang kebaikan dan positif bagi kebaikan dan perilaku positif bagi diri sendiri ataupun orang lain, berlomba-lomba dalam kebaikan yang baik. Kemudian kompetensi dasar KMA nomor 165 tahun 2014 dan kompetensi dasar buku paket Kemenak 2016, yaitu memahami pengertian di KD KMA tentang memahami pengertian dan bahaya perilaku tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Kemudian di KD di buku paket Kemenak 2016, yakni di KD 2 KI 3 memahami pengertian dan bahaya perilaku tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Jadi analisis saya dari KMA dan buku paket ini kurang lebihnya sama, sesuai dengan memahami. Kami juga dengan setuju dengan kata memahami menurut taksonomi Bloom, yakni ini merupakan pada ranah C2 atau memahami, dengan memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan, dan lain-lain. Ini pun ada kaitannya dengan kelas 10 di semester ganjil pada KD 5 KE 3 tentang akhlak tercela, kelas 10 semester genap KD 4 KE 3 tentang licik, tomak, zalim. Kemudian di semester ganjil kelas. Oke, kita lanjutkan tentang kompetensi dasar di KMA nomor 165 tahun 2014 dan juga kompetensi dasar buku paket Kemenak tahun 2016 antara KMA dengan buku paket, yaitu di KMA KD 2 KI 3, yaitu memahami pengertian dan bahaya perilaku tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Di buku paket juga di buku paket KD 2 KI 3 memahami pengertian dan bahaya perilaku tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Jadi analisis kami antara di buku di KMA dan buku paket di Kemenak 2016 ini kurang lebihnya sama. Dan untuk keterkaitan antara materinya, yakni di kelas 10 di semester ganjil pada KD 5 ada kaitannya juga, yaitu tentang akhlak tercela. Kemudian di kelas 10 semester genap di KD 3 KE 3 tentang licik, tamak, zalim. Kemudian di semester ganjil di kelas 11 juga
ada bahasan tentang pemahaman dosa besar. Pada KD 3 pada kelas 11 semester genap, juga di KD 4 KD 3 tentang bentuk dari bakhil, takdir, dan lain-lain. Untuk kelas 12 juga di semester ganjil dibahas juga di KD 3 maksudnya untuk di kaitannya ada keterusannya tentang nifak, keras hati dan keras hati. Ini ada kurang lebihnya membahas tentang perilaku buruk agar supaya perilaku ini dapat dipahami sehingga untuk menghindari perilaku yang tercela. Kami setuju dengan KKO-nya. Menurut Rasulullah ini merupakan salah satu ranah ke C2, yakni memahami. Kemudian di KD 3 di KMA menyatakan bahwa memahami keutamaan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa dengan baik. Kemudian di KD buku paket, yakni memahami keutamaan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa dengan baik. Jadi analisis saya ialah bahwa KD 3 pengetahuan antara KMA dengan buku paket, keduanya sudah serupa dan sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Menurut kami pun sesuai dengan memahami, kurang lebihnya sama, yaitu menurut taksonomi Bloom pada ranah C2 ataupun memahami. Dengan memahami, menafsirkan, menerjemahkan, dan lain-lain. Ini pun ada kaitannya di kelas 10 semester ganjil KD 3 tentang hal terpuji, serta KD 7 KD 3 hati yang membahas tentang adab kepada orang tua. Ini adalah kurang lebihnya juga membahas tentang adab perilaku. Di kelas 11 semester ganjil juga, di kelas 12 semester ganjil juga, kaitannya pada KD 3 tentang adab bergaul antar sesama umatnya, yakni sebaya ataupun lebih tua. Sedangkan materi ini adalah lanjutan dari untuk materi pemahaman pendalaman, materi lebih berarti pada adab, kepada pedoman hidup atau dengan sang pencipta. Kemudian terkait dengan KKO, kami setuju dengan memahami. Ini merupakan salah satu di taksonomi Bloom merupakan ranah kognitif C2 ataupun memahami, sehingga peserta didik mampu menafsirkan dengan pembahasan kata-katanya sendiri atau pemahamannya, arti pun diartikan sendiri. Kemudian di kompetensi dasar KMA KD 4 KD 3 pengetahuan, yakni menganalisis keutamaan sifat Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Kemudian di KD kompetensi dasar di buku paket Kemenak 2016 sama, yaitu menganalisis keutamaan sifat Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Jadi analisis saya ialah bahwa KD 4 dari KD 3 pengetahuan antara 3MA nomor 135 dan 2014 dengan buku guru paket, keduanya sama, tidak ada perbedaan suatu apapun. Menurut teori pikir juga untuk menganalisis ini cocok untuk usia 12-18 tahun, yaitu dengan sebutan tahap operasional formal. Dengan ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak logis menggunakan pola pikir kemungkinan. Menganalisis ini menurut taksonomi Bloom termasuk ranah C4 ataupun menganalisis dengan mengenali kesalahan, memberikan fakta dan dianalisa. Dengan menganalisis C4 ini diharapkan peserta didik mampu menyeleksi dan memilih hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut. Kemudian kita masuk di KI 4, yaitu keterampilan. Di KMA pada KD 1 yaitu menyatakan menyajikan contoh-contoh perilaku berkompetisi antara lain fastabiqul khairat, optimisme, dinamis, inovatif, dan kreatif. Sedangkan di buku paket pada KD 1 KI 4 keterampilan menunjukkan contoh-contoh perilaku kompetensi fastabiqul khairat, optimis, dinamis, dan inovatif beserta kreatif. Ini menurut saya adalah ini dari KKO-nya
sudah beda. Dari KMA ini menyatakan menyajikan, sedangkan dari buku paket ini adalah menunjukkan. Kami lebih setuju pada menyajikan. Mengapa? Karena jika menyajikan peserta didik yang membuat serta menyampaikan contoh dan perilaku berkompetisi, sedangkan jika hanya menunjukkan saja memang siswa aktif, namun yang membuat pilihan ataupun contoh sendiri bukanlah hasil dari siswa itu sendiri. Taksonomi Bloom termasuk pada P3 ataupun presisi, sedangkan menyajikan adalah P5 naturalisasi, yang mana pasti berkaitan dengan KD1 dan KD3. Hanya saja penggunaan KKO-nya yang berbeda. Dan menurut kami di taksonomi Bloom adalah ranah psikomotor yang kelima. Ini tujuannya sama, yakni supaya siswa lebih aktif. Namun menurut kami yang lebih aktif, yang lebih setuju adalah menyajikan, sehingga siswa tersebut ataupun peserta didik tersebut mampu menyajikan tentang contoh-contoh perilaku berkompetisi, sedangkan untuk menunjukkan hanya menunjukkan, dan itu materi bisa dari guru, sedangkan hanya menyajikan ini materinya dari dia sendiri, sumbernya dari dia sendiri. Kompetensi dasar menurut KMA nomor 135 2014 di KD 2 KI 4, yakni mempresentasikan pengertian dan bahaya perilaku tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Kemudian di buku paket pada KD 2 KI 4 mempresentasikan pengertian dan bahaya perilaku tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Jadi analisis saya, menurut analisis kami di KMA nomor 165 tahun 2014 dan juga di buku paket tahun 2016 ini adalah sama, tidak ada perbedaan sama sekali antara KKO dan lain sebagainya. Kami setuju. Dan menurut taksonomi Bloom ini menuju ke ranah psikomotor P5, yaitu naturalisasi. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar di KMA nomor 165 2014, yaitu mempraktekkan akhlak ataupun adab membaca Al-Quran dan berdoa secara baik dan benar. Sedangkan di kompetensi dasar di buku paket Kemenak tahun 2016 adalah mempraktikkan akhlak adab membaca Al-Quran dan berdoa secara baik dan benar. Menurut kami keduanya sudah sama, serupa, tidak ada perbedaan pun, tapi kami pun sudah sesuai dengan yang mana pasti berkaitan. Hal ini berkaitan dengan KD sebelumnya ataupun KD 3 di KI 3, ini saja penggunaan KKO-nya yang berbeda. Menurut Bloom merupakan ranah psikomotor P3 presisi, maksudnya adalah berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Pada KD ini yaitu mempraktikkan dengan cara membaca dengan teknik yang baik dan benar, sehingga adab yang diajarkan mampu terlaksana dengan baik. Bukan membaca atau melafalkan saja, namun juga memperhatikan titik, teknik, cara, dan adab membaca yang baik dan benar. Kemudian di kompetensi dasar di KMA kompetensi dasar di KMA yang KD 4, kompetensi dasar 4 di KI 4 keterampilan menyatakan menceritakan keutamaan sifat Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Kemudian di KD 4 KI 4 di buku paket juga menceritakan keutamaan sifat Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Ini sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Keduanya sudah serupa dan sama, tidak ada perbedaan juga. Menurut kami pun sudah sesuai dengan yang mana pasti berkaitan dengan KD 5 di KI 3. Maaf, KD 4 di KI 3. Hanya saja penggunaan KKO-nya yang berbeda. Menurut Bloom merupakan ranah psikomotor atau P5, yaitu naturalisasi, maksudnya adalah menghasilkan karya yang mana dapat menceritakan kembali tentang kisah-kisah yang kisah-kisah keutamaan sifat dari Ibnu Rushd, mulai dari sifat baiknya. Jadi analisis kesimpulan kami tentang analisis di atas di kelas 12 tahun 2000 di kelas 12 semester genap, menurut kami sudah sistematis dan sesuai dengan urutan materinya. Hanya saja ada satu yang berbeda antara KKO KD 1 KI 4 dari kata menyajikan dan buku paket guru menyatakan menunjukkan.
Sebenarnya maksudnya sama, yaitu untuk memperdalam materi DKI 3 dan siswa turut aktif dalam materi tersebut. Namun menurut kami lebih setuju dengan kakak menyajikan, karena jika menyajikan peserta didik yang membuat serta menyampaikan contoh dan berlaku berkompetisi, sedangkan jika hanya menunjukkan saja memang siswa aktif, namun yang membuat pilihan ataupun contoh sendiri bukanlah hasil dari siswa sendiri. Di taksonomi Bloom termasuk P3, sedangkan menyajikan adalah naturalisasi. Menurut taksonomi Bloom juga ya, dari kesimpulan di kelas 12 genap ini yakni termuat di ranah kognitif C2 memahami dan C4 menganalisis, sedangkan pada ranah psikomotorik termuat P3 presisi dan P5 naturalisasi, namun yang dominan yaitu P5 yang menekankan pada hasil yang diperoleh hasil didik. Dan menurut John Piaget untuk usaha jenjang MA sudah termasuk operasional formal dalam analisis bule, yaitu 12 sampai 18 tahun. Dan kaitan antara kelas sebelumnya, semester sebelumnya ini ada, terutama kesinambungan di kelas 10 pada KD 1, KD 2 dan KD 2 pada KD 3, dan juga saling melengkapi yang KD 1 memahami dengan KD 2 menganalisis, serta banyak pendalaman dari kelas semester ganjil, kelas 11 dan genap, serta pada kelas 11 semester ganjil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.